Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Rafli Official. Kali ini kita ada di Masjid Ibnu Abbas. Ya. Di dalam ini, dalam tembok ada makamnya sahabat Rasulullah. Ini yang disebut dengan nama masjidnya Abdullah bin Abbas. Namanya biasa disebut sama Ibnu Abbas. Dikenal Ibnu Abbas. Kenapa dinamakan Ibnu Abbas? Nama aslinya padahal Abdullah bin Abbas. Abbas itu kan pamannya Rasulullah. Jadi Abdullah ataupun Ibnu Abbas masih keponakannya Rasulullah. Cuma ketika Sayyidina Abbas meninggal, dari kecil hidup sama Rasulullah. Bahkan tiap hari itu tidurnya dengan Rasulullah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ibnu Abbas merupakan sahabat yang paling pintar. Ya, jadi ada Sayyidina Ali pintar juga, tetapi Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, beliau paling banyak yang mengeluarkan riwayat hadis. Paling banyak. Sehari-hari sama Nabi soalnya. Karena tiap hari kan sama Rasul. Ya. Jadi waktu Rasul bangun tidur, mau sholat, wudhu dulu, dilihatin, bahkan disiapin airnya sama Ibnu Abbas, disiapin air. Kemudian Ibnu Abbas melihat cara wudhunya Rasul gimana. Ya, maka dikeluarkanlah hadis melalui riwayatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas melihat langsung Rasul cara wudhunya gimana. Ya, dimulai dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri, diakhiri dengan kaki. Itu riwayat-riwayat hadis banyaknya keluar dari Ibnu Abbas. Ya, kalau namanya Ibnu Abbas, kenapa nggak disebut Abdullah? Karena pada waktu itu sahabat banyak yang namanya Abdullah. Jadi untuk membedakan mana Ibnu Abbas dengan Abdullah yang lain, maka digelari Ibnu Abbas, dipanggilnya sering dengan Ibnu Abbas. Karena membedakan nih orang, ini sahabat berbeda dengan Abdullah yang lain. Yang pertama jelas dari Bani Hashim, masih keponakannya Rasulullah. Kemudian ini orang paling banyak ilmunya daripada sahabat-sahabat yang lain. Seluruh riwayat hadis pasti pintunya lewat Ibnu Abbas ini. Itu paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan ketika Ibnu Abbas kecil waktu itu, ya setiap ketemu Rasulullah selalu mendoakan. Sambil diusap kepalanya, sambil didoakan. Yang terkenal doanya di karangan ulama, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Artinya, ya Allah, jadikanlah anak ini paham mengenai agama dan berilah tafsir terhadap Quran. Jadi penafsir Quran juga dan memahami agama. Ibnu Abbas, makamnya di dalam sini. Di dalam ada dua makam. Satu makamnya Ibnu Abbas, satu lagi anaknya Sayyidina Ali. Anak Sayyidina Ali kan Fatimah. Ya, nah ini dari istri yang lain. Jadi Sayyidina Ali ketika ditinggalkan oleh Siti Fatimah menikah lagi. Ya, kemudian punya anak namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah bin Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Cuma bukan keturunan Rasulullah karena bukan dari Siti Fatimah, dimakamkan di sini ada juga. Jadi jangan heran kalau di Saudi mah beda sama di kita. Kalau di kita apalagi makam Nabi ya, makam orang soleh aja dibuatkan sedemikian luar biasanya, dibuatkan rumah, diziarahi ratusan orang. Ya, salah enggak ada yang salah karena itu menghormati para ulama. Ya, karena orang-orang soleh itu meninggalnya justru bisa memberikan hidup kepada orang yang masih hidup. Kasarnya ya, bukan berarti ngasih secara zahir, enggak. Wasilahnya orang yang soleh meninggal pun masih bisa ngasih makan sama orang hidup. Yeah. Lihat di sekitaran makam-makam wali-wali ya, banyak yang jualan, banyak yang minta-minta, artinya bisa menghidupi orang yang masih hidup. Beda lagi sama orang yang berdosa, banyak salah, dibenci orang, hidupnya pun seakan-akan gak hidup. Nah, ini bedanya orang saleh. Di makam Sayyidah Khadijah yang ada di mana? Dulu itu berbentuk rumah, di dalamnya makam Sayyidah Khadijah. Ya, ketika kerajaan Ibnu Saud, Malik bin Abdul Aziz berkuasa di Saudi, akhirnya digusur dengan dalih ini merupakan penyesatan dan lain sebagainya. Padahal ulama terdahulu menghormati kuburan bukan berarti meminta-minta, tetapi menghargai siapa yang dikuburkan di sana. Itu dulu makam Rasulullah, Pak. Ketika peristiwa Utsmani selesai, ya, runtuh peristiwa Utsmani, maka negara-negara membentuk negara masing-masing. Arab Saudi membangun negaranya, Mesir, bahkan Turkinya sendiri kan gitu, negara Qatar, negara lain sebagainya, membuat negara Timur Tengah masing-masing membentuk negara. Nah, ketika Arab Saudi dikendalikan atau diambil alih oleh seorang pengusaha kaya raya, raja minyak pada waktu itu, Raja Saud. King Saud, ya.
Kemudian raja pertamanya ketika digelari kerajaan Arab Saudi namanya Malik bin Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz. Sampai sekarang Salman adalah masih keturunan daripada Malik bin Abdul Aziz. Nah, ketika pertama kali pembangunan Arab Saudi di bawah pemerintahan Raja King Saud, itu semua kuburan itu diratakan tanpa pengecualian. Bahkan makamnya Rasulullah itu mau diratain. Yang sekarang kita ziarah, orang ziarah itu mau diratain dulu. Nah, ini ada pengaruh besar daripada ulama kita. Jadi ketika itu semua ulama dunia, ya, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat, berkumpul, bermusyawarah dengan mendirikan sebuah sebuah organisasi. Kalau dulu namanya Komite Hijaz, perkumpulan para ulama dunia. Ya, bukan hanya di Arab Saudi, Pak. Seluruh dunia di bawah naungan Komite Hijaz. Salah satu ketuanya adalah orang Indonesia, yang mana sekarang dia mendirikan ormas terbesar di Indonesia adalah Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU. Salah satu ketua daripada Komite Hijaz. Ada juga ketua yang lainnya, yaitu dari Mesir, namanya Abdullah juga. Itu dari Mesir. Bersepakat, bermusyawarah mendatangi Raja Saudi, ya, salah satunya membuat sebuah perjanjian jangan sampai menggusur makam Rasulullah. Sampai sekarang nggak digusur. Kembali kita bersama channel Rafli Perfect Official. Kayak ini seperti yang kita janjikan sebelumnya. Kini ini kita ada di kota Taif. Tepatnya sekarang kita ada di Masjid Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadisnya. Seperti ini kondisinya, makamnya ada di belakang sini. Ini makamnya di sini. Di sana museumnya, masjidnya ini. Ya, kita baru aja selesai melaksanakan salat asar. Oh, di sana ada toko Ros Asia. Orang Indonesia punya kayaknya nih. Itu ada Bakso Mang Udin. Oke, ikuti terus konten kita dan dukung terus ya di Sri Taif. Semoga ada manfaatnya nanti ke depannya buat kalian semua. Kita ditemani Ustadz Mahmud Abdullah yang menemani kita untuk di Taif ini. Jadi kita jalan pakai ini ya, jangan salah, GMC Yukon. Tahun baru nih, nanti kita coba. Jadi kita ini museumnya, perpustakaannya ini baru aja tutup karena sholat asar, jadi tutup. Bentar lagi buka. Kamar mandi, toilet. Jadi di sini ada bakso Bang Udin loh tadi sana. Ada bakso Mang Udin. Jadi kita ada di sekitaran Masjid Ibnu Abbas ya. Kita lihat sekitarannya ya. Siapa tahu kalian main ke sini, jadi ingat bahwa di sini ada ini, sini ada ini. Oke, seperti itu. Nah, ini kita mau ngikut aja sih sama tour guide kita, Ustadz Mahmud Abdullah. Beliau bukan sembarangan Ustadz sembarangan lah ya. Beliau adalah saat ini menempuh S2 di Al-Azhar, menunggu sidang. Oh, kita dibawa ke Madu. Pak, Bidara. Bidara itu kalau di Indonesia buat nyembuhin biar terhindar dari ada jin apa. Nyoba gratis nyoba. Nah, mau nyoba madu
di Taif. Ah, nah, Nice. Kawan marah. Sahid nen. Sawa nih Wahid nen. Allah. Madu. aduh. Gimana dulu Pak? Keren ya. Apa tuh sauna ini ya? Ya sini ada madu. Ya madu. Oh, ini oleh-oleh souvenir juga ada. Parfum. Oleh-oleh parfum, tak kira souvenir tadi. Ini parfum. Oh, dekat sini ada temnya, jadi ada Al Raji, Bang. Jadi ini Masjid Ibnu Abbas, depannya nih, seberang jalannya persis. Jadi kalau kalian ada main sedang umroh atau haji, tidak ada salahnya kalian bermain ke Taif, karena Taif juga merupakan salah satu kota yang penuh, yang ada sejarah dari Rasulullah, seperti yang kita tahu seperti apa usaha beliau Rasulullah saat pertama kali masuk kota Taif menyebarkan agama Islam. Dan hasilnya seperti ini sekarang. Yang awalnya ditolak, sekarang berkat doa beliau bisa diterima. Ya seperti ini. Jadi kalian boleh main-main ke sini lah, jalan-jalan. Hormat semua Pak. كيف نزل شوي؟ Masjid Cook, tempat Oh ya ditutup ternyata. iya ditutup. Ya udah Iya, iya. kita ngeliat gini aja. Nah, berapa salah. Oh tuh yang batu di atas tuh. Nah, ini Masjid Cook. Masjid tempat istirahat Rasulullah, kemudian tertidur, lututnya ya menyandar ke batu, kemudian batunya melunak. Batunya di atas ya Ustaz? Batunya di dalam. Di dalam. Oh, di dalam Di itu. dalam bangunan masjid ini. Allah. Keluarga paham gak ibunya ziarah ke Taif. Ajib. Tuh lihat di atas ada batu Iya ya. itu ganjal tuh. Ganjal sama batu kecil Kecil. loh. Oh. Itu dari dulu. Dari dulu. Bahkan ada yang bilang, saya belum nemu riwayatnya, tapi katanya batu itu awalnya mau jatuh tapi karena ada Rasulullah ketahan. Tuh. Iya, iya. Jadi ini Masjid Cook. Masjid ada sana. المسجد على التاس ورانا نفس Harus nafsi jalan. Ya kalau masjid ada tadi di belakangnya, cuma memang agak ke dalam. Oh, Ya. oh iya dia memang ke dalam karena situ kan ada pasar tuh ya. Sekarang udah nggak ada. Oh sudah tidak ada. Udah nggak ada. Oh iya iya iya. Kan masjidnya kayak gitu juga. Iya iya iya. مصنع الورد في الفرش Nah, طيب. المطعم اولا ولا ها؟ مطعم اولا ولا براحتك المطعم فيه وده فيه كل ممكن مطعم اول مطعم اول karena ya gitu di sini tuh sebenarnya situs-situs sejarah itu banyak dihilangkan. Oh. Iya. Ya, kayak air terjun, cuma ya airnya yang nggak sebesar. Kelihatan nggak ya kita lewatnya malam kali ya Ustaz ya? Mungkin kita malam pulangnya. Tapi ya nggak se air terjun yang kita banyak, cuma air kayak Air air ngalir gitu ngalir, aja air ya. ngalir gitu lah. Ya. Namanya di pegunungan. Kalau misalnya tur gitu, masjid yang tadi ditutup tuh dibuka? Nggak ada, pernah nggak dibuka? Oh, berarti nggak bisa berkunjung ya? Nggak bisa berkunjung. Cuma pernah sewaktu-waktu dibuka, ditutup kayak gitu. Kalau di sini pemerintah nggak jelas. Kayaknya dulu kontennya Alman tuh dibuka itu. Ya. Pas di konten. Asalnya Taif ini kan bukan tanah haram, jadi bebas.
macam Jeddah lah. Jeddah kan kayaknya lebih ke ininya ya, dunia malamnya Karena lah. memang pusat kedatangan Ya, turis aja. turis. Ini villa-villa semua. Villa, Oh iya, villa-villa tuh. villa-villa. Ini Taif nih. Tuh. Oh. Taif ini serius. Ada di Taif ini salah. So, Syawal. Oh tuh. Iya, jadi bukan Saudi ya. Sisi lain Saudi Arabia. Nanti di depan juga ada tempat mikot. Jadi di Taif ini ada dua. Yang tadi tuh sebenarnya kita ngelewatin cuma lagi pada istirahat sehingga enak bangun. Qarnul Manazil. Tapi di sini juga sama, sejajar sama Qarnul Manazil, namanya Wadi Muhrim. So, نعم واحد. wadi mikot, tempat mikot. Tempat bisa juga mikot di sini bagi kendaraan pribadi. Kalau bis gak bisa lewat sini. Iya tadi no entry ya. No entry bis. Ada. Nah, di sini nih. Di atas tempat mikot di atas. Masjid. Sama kayak Qarnul Manazil dia Oh, ini. Wadi Muhrim namanya Wadi Muhrim. Tapi kalau di sejajar diluruskan dia sama kayak Qarnul Manazil. Lurus sama Qarnul Manazil. Jadi boleh ambil mikot dari sini. Dari tempat ngambil mikot dari Taif. Di sini tuh ada pohon berduri, tanaman berduri. Terus kayak ada bunganya tuh milik kepala manusia. Namanya pohon zakum. Pernah dengar nggak Pak zakum, Pak? Itu yang banyak dijual di anu ya? Apa katanya buat orang Ini Ya, kan. taman buah nih. Oh, Taman buah apa? Taman buah. Pasar buah itu baru dibuat. Nanti mungkin ini juga bakal dijadikan tempat wisata yang lagi pembangunan. Baru ada. Dulu bukan di situ. Dulu udah digusur semua. ada kak bin. lain buat melahirkan biar gampang Oh, melahirkan apa namanya? buah apa ya namanya itu? Yang Gimana kering tuh itu ya? Yang kering itu lain. Yang kering itu Kak Ustaz. Apanya buahnya? Ah. Biasanya dijual di Nggak tahu ya, kalau buahnya sih belum pernah lihat di tempat-tempat yang lain. enggak di aduh baik dijual Gimana tuh? apa? Ada yang jual? Di sini maksudnya. Oh, di sini juga nggak ada yang jual, Pak. Katanya biar gampang melahirkan lain ya. Oh, itu beda lagi. Oh, beda lagi. Itu zuriat namanya. Oh iya. Oh, Suriat. Oh. Zuriat. Iya iya Kalau iya. zakum itu, Pak, Oh. makanannya penghuni neraka. Oh gitu. Oh. Iya. Oh. Namanya zakum dalam Al-Quran ada itu zakum.